Eh, ini ya. Ini kuis yang kemarin. Oke, kita ngecek satu-satu. Ya, saya cek dulu aja. Gimana semuanya, sehat? Aman? Di Blitar, di Batam, di Pontianak. Sehat semua ya? Jenengan gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Walaupun ya begitulah. Hujan terus Pak di sini Pak? Iya sama nih, rata kayaknya hujannya. Iya, ini punya Mas Muklis. Masih setia dengan keripik pisangnya. Oke. Data-datanya udah masuk ya, udah ditulis. Oke, ya. Nah, nanti ini kebutuhan kita untuk mengaplikasikan di dalam Facebook Ads-nya. Ya. Ini penting kita identifikasi di awal. Oke, ini punya Mbak Beta. Oke. Datanya. Siapa yang belum mengerjakan? Oke, yang baikkah? Yang belum siapa ya? Ini punya Mas Adika. Kecil ya? Oke, ini ya. Oke, jasa web design. Jasa web design apa jasa desain apa, Mas? Ada 3 Pak sebenarnya. Yang bukan dengan desain Pak, web development, desain website template-nya itu Pak. Gitu. Oke, baik. Punya Mas Adika. Terus punya Mas Luhung. Oke. Tentang fashion ya. Mas Luhung. Kemudian punya Mas Ramadan. Kok hilang? Kok hilang? Nama produknya apa nih, Mas? Tahu kan ya? Tahu, Pak. Ini emang begini apa emang Bilang, Pak. resep ya? Belum tahu, Pak. Nanti saya coba. Oh. Enggak desain. Oke, nggak apa-apa. Kirimkan lagi ya, Pak. Ya, nanti dilengkapi ya. Ini punya Mas Kelvin. Wah, ini banyak nih. Oke. Ini masih yang ini ya. Handphone ya. Cash ya. Halo Mas Kelvin. Iya Pak. Betul. Oke, ini Mas cash ya. Oke. Terus Mas Noval. Mas Noval ini apa nih? Ayam geprek. Oke. Oke, ayam geprek ya, jadi lapar nih. Oke, ada Mas Sony. Mas Sony gimana? Facebooknya udah sembuh belum? Saya buat ulang baru, Pak. Sama Bisa nggak? Berhasil nggak? berhasil, Pak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, Pak. Tapi yang untuk Facebook page-nya Ya, masih mau buat baru, Pak. Pak. Gitu. Sama belum dicoba. Sama Nggak, yang barunya belum produk dicoba. baru juga sih, Pak. Saya ganti. Nah, yang Facebook udah jadinya itu udah dicoba yang Facebook Ads-nya belum? Ya, Pak. Yang akun barunya udah coba masuk ke Facebook Ads-nya belum? Belum, Pak. Baru Facebook doang, Pak. Oh, belum. Ya udah nanti itu biar nanti nggak kena limit lagi. Update aja. Status apa lagi itu? Profil gitu-gitu. Facebook itu ya, Pak? Facebook itu ya, jadi ya maksudnya biar ada aktivitas natural dulu. Iya, Pak. Gitu. Siapa? Sebelum ke bikin pembuatan ads-nya.
Oke, yang belum siapa yang ngerjain? Oke, mohon ya untuk yang belum mengerjakan, ya nanti tolong dikerjakan karena kan lumayan bobotnya nih. 30% loh kuis, ya. Kuis 30%. Ya. Masalah bagus apa enggak atau benar apa salah itu belakangan, yang penting teman-teman mengerjakan, kecuali soalnya soal beneran gitu, maksudnya pilihannya harus benar kan, kayak model ada definisi, singkatan, atau tentang apa namanya, tapi kalau misalkan untuk setting yang seperti ini atau yang lain ya, yang mirip-mirip settingan segala macam tuh nggak masalah, yang penting teman-teman buat ya, jadi biar nanti ada prakteknya di rumah. Oke, untuk tugas kemarin ada pertanyaan sebelum lanjut materi hari ini? Oke, hari ini lumayan ya, slide-nya ada 75. Nggak kerasa saya juga bikinnya nih. Jadi saya 40-an, ya maksimal 50 lah, ini udah 70-an. Oke, jadi teman-teman siapkan amunisinya. Ya, kalau ada yang nggak tahu silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung ya silakan juga ditanyakan. Ya, langsung instruksi aja nggak apa-apa. Nah, hari ini lanjut dari kemarin ya. Kalau kemarin itu kita di level campaign ya. Teman-teman bisa akses dulu ya masing-masing ke Ads Manager-nya ya. Silakan ke Ads Manager-nya dulu. Ingat caranya? Lupa lagi. Oke, silakan ke Ads Manager-nya. Caranya teman-teman udah ada ya. Nah ini, ya, silakan ke Ads Manager-nya sampai ke halaman campaign ya, halaman campaign. Silakan disiapkan. Mungkin untuk Mas Sony nggak usah buat dulu ya, khawatirnya kena limit lagi. Silakan aktivitas dulu di personal account-nya. Oke, yang lain silakan disiapkan untuk Ads Manager-nya. Ada di pertemuan kemarin ya. Caranya di halaman berapa tadi ini? Halaman 7 ya, halaman 7. Udah semuanya ke sini? Jadi kita samakan dulu. Sudah sampai di sini semuanya? Oke, yang belum silakan interupsi kalau ada trouble. Ini ya untuk hari ini yang kita bahas mulai dari adset ya. Habis campaign kan di bawahnya ada adset, asset management. Nanti di dalamnya ada ABO, ada target audience ya, ada placement, optimization and delivery. Kemudian nanti di level 3-nya di bawahnya lagi ada ad management ya. Itu ada ad name, ad setup, ad format, ya kan, ad kreatif, macam-macam. Kemudian terakhir nanti ada pembayaran. Ya. Oke, kita bahas di tahap adset management ya. Oke, kita ke adset dulu ya. Jadi teman-teman bisa dari sini juga ya, diedit ya. Silakan diedit. Nah, kemudian ke adset atau set iklan. Nah, di sini kita mulai mengeksplor lagi fungsi-fungsi yang ada di adset. Oke, dari atas nih, adset name, ya, nama set iklan. Nah,
Nah, itu untuk namanya bebas. Ya. Namanya bebas. Misalkan apa? Saya misalkan yang gampangnya di dalam mobil. Teman-teman silakan masukkan sesuai bisnisnya masing-masing. Ya, namanya. Bebas ya namanya ya. Jadi namanya itu nggak hanya nama sebagai formalitas aja ya. Tapi kita bisa melakukan, kalau misalkan adsense-nya banyak, itu kita bisa masukkan nama sesuai identifikasinya. Misalkan di dalam mobil, ya kan, minus ini misalkan merek ya, misal. Ini merek, misalkan ya, Toyota misal. Kemudian ini adalah aset bentuk khusus wilayah, misalkan Jawa Timur. Atau Surabaya ya, atau Blitar. Gini ya. Bebas, misalkan mau ditambah juga ini adalah mentargetkan orang-orang yang misalkan di atas 25 tahun ke atas misal. Gitu. Jadi bebas namanya ya. Jadi nanti kalau nanti asetnya banyak, itu kita nanti ngelolanya nggak bingung ya. Jadi ada identifikasi di sini. Itu boleh. Ya, ini saya hapus saja biar saya nggak kepanjangan. Add set name, nama set iklan. Di tahapan berikutnya ada namanya dynamic creative. Jadi dynamic creative itu kita membuat, kalau ini diaktifkan ya, misalnya saya aktifkan nih, ya. Jadi nanti otomatis nanti di level ad, di level iklan itu nanti akan ada ya, sistem akan menunjukkan atau menyediakan space untuk kita memasukkan ya. Jadi dalam satu iklan itu kita bisa memasukkan macam-macam, misalkan gambar, headline, ya kan, description. Nah itu kita bisa seperti itu. Nanti otomatis sistem di Facebook-nya itu akan mengatur rolling ya, rolling. Jadi ganti-gantian tuh. Nah ini ini jarang digunakan karena kadang-kadang kalau ini dipakai, jadi nanti kadang iklannya itu nggak nyambung gitu, ya. Iklannya nggak nyambung. Misalnya kita bikin, ya silakan. Ini akun saya diaktifkan ini kenapa Pak ya? Nggak aktif? Dinonaktifkan. Padahal minggu kemarin enggak. Oh gitu. Iya. Bisa share. Kena limit lagi ya. Silakan di-share. Akun. Ini coba di akun Facebook. Sebelumnya ada yang diutak-atik nggak? Gimana Pak? Sebelumnya ada yang di utak-atik atau di klik macam-macam gitu? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah. Pernah ya? Oke. Coba ke masalah akun tuh. Oke. Ini akun yang bisnis kan ya? Gitu Pak. Oke. Apa karena nggak pernah aktif itu Pak? Nah
ini kadang Facebook juga agak-agak ini sih, agak-agak apa ya? Ini kan ada nih kolom yang status tinjauan tuh. Bisa diklik ini nih. Status tinjauan. Lihat detail. Akun iklan pribadi, oh iklan pribadi ya. Coba ke sini nih yang titik 3 nih. Bentar, coba ke sini coba. Nah, yang ini coba klik. Dibatasi juga nggak itu? Oke. Oke, ke sini lagi. Ini akun bisnisnya ya. Oke, ke Ads Manager, pengelola iklan berarti nih. Pengelola iklan. Jadi yang kena limit itu berarti akun personalnya itu. Nanti ketahuan nih kalau akun bisnis itu dia ada bisnisnya di sini nih, di URL-nya. Ya, bisnis itu. Dan tadi itu akun yang personalnya. Yang bisnis kayaknya nggak ada ya. Coba kita lihat. Link. Yang lain gimana? Yang lain aman ke akun bisnisnya? Oke. Ini add new aja. Bisa nggak itu? Kena juga ya? Nggak bisa, Pak. Yang ini, Pak. Iya, nggak bisa juga. Ini juga nggak bisa ya? Iya. Coba ke sini lagi. Coba ke add account. Berarti add account tuh akun iklan ya. Ada akun iklan nggak? Akun iklan. Terus pengelola, coba pengelola itu. Akun iklan, akun itu apa ya? Akun iklan aja coba. Akun iklan. Coba yang ke sini nih. Pengaturan coba. Pengaturan akun iklan ya. Biasanya kalau di bisnis kita ngajuin banding sih ke Facebooknya. Cuma nggak tentu juga. Kadang cepat, kadang lama. Itu trouble di Facebook seperti itu. Oke, bisa ya. Tambah akun juga nggak bisa ya, tambah akun ya. Coba di sini ada apa nih di sini? Ya diklik, lihat akun lainnya. Nggak bisa ya. Ini nggak bisa ya. Udah berarti kalau gini harus ngajuin ini. Ngajuin banding biasanya. Oke, kesini lagi. Oke, ke kualitas akun.
Sebelumnya produknya apa ya isinya ya? Fashion, Pak. Fashion ya. Iya. Campur sih, Pak. Ada yang pernah campur juga. Takutnya ada obat atau apa gitu enggak ya? Oh, enggak ada kalau gitu. Oke, scroll ke bawah, ada apa di bawahnya? Oke, nggak ada juga. Ke sini lagi ke masalah akun. Oke, mulai. Oke, selanjutnya. Udah bisa banding. Oke, di sini diklik bisa nggak nih? Lihat detail. Oke, kemudian di sini nih, minta tinjauan. Minta tinjauan ini. Tuh dia bisa 30 hari dia tinjauan tuh. Oke, berarti ya lanjutkan ya. Lagi atau gimana, Pak? Oke, Buat lagi aja. lanjutkan. Kalau yang lain punya akunnya lagi nggak selain di sini? Oke, coba kirim nomor handphonenya. Pak, punya saya juga. Aku Coba lagi. Tunggu dulu ya, kita masukkan kodenya ya. Oke, silakan. Tadi telah berapa lagi? Saya stop screen ya, Pak. Ya, di stop dulu. Ya, stop screen dulu. Oke, tadi siapa yang trouble? Silakan di-share dulu screen-nya. Sebentar. Ini apa, Pak? Yang ada tanda serunya ini, Pak. Kalau tanda seru, oke. Kita bisa lihat di sini ya. Coba saya lihat dulu. Oh, jadi ini ada masalahnya. Budgetnya terlalu rendah. Jadi minimal itu 300.000. Berubahnya di mana, Pak, yang budget ini? Oke, untuk yang budget. Ini yang coba di kesini dulu ke ya asetnya. Nanti kalau untuk trouble nggak apa-apa itu Mas. Ini yang akunnya bermasalah dulu. Oh iya, iya. Itu nanti sambil kita Stop bahas. screen. Ya, stop aja. Ini siapa lagi yang akunnya trouble? Ini ya. Ya, dibatasi lagi ya. Oke, silakan ini sama juga. Sorry. Mana tadi hilang? Silakan ini di ini juga ya. Lanjutkan permintaan. Ya memang begini kalau Facebook tuh. Ya, agak sensitif ya. Makanya sekarang banyak yang jual beli akun tuh, akun BM. Bukan black market ya, business manager. Oke. Sampai lanjutkan, belum aktif. Oke, robot, bukan. Silakan masukkan nomornya ya. Ya, nanti ada kode masuk, masukkan kodenya.
Oke, tadi yang siapa yang Mbak Eka udah selesai, kodenya masuk? HP kue mati. Masih Pak. Masih nunggu ya? Ya, masukkan foto juga masih. Oh ya udah, oke. Jadi nanti verifikasi ya, nomor handphone, KTP, SIM, kadang-kadang foto gitu ya. Oke, sambil lanjut dulu materinya. Oke, ya. Nah, jadi di sini saya lanjut lagi ya. Untuk di level set, ini kan begini di Facebook itu kan, ketika kita rubah objeknya ya, objektifnya, kita rubah tujuannya ya, goal, tujuan, atau objektif ini kita rubah, maka dia otomatis akan ada perubahan di bagian asset-nya. Jadi menyesuaikan, nanti saya rangkum, ya, ada saya resume yang terbaru, ya. Jadi ketika kita membuat memilih campaign objektifnya awareness, ya, misalkan brand awareness itu kan, maka fitur yang secara global, yang secara umum ya, jadi ada beberapa yang secara khususnya. Nah, maka di sini ada kita disuruh ngisi yang pertama nama ad-set-nya, ya, nama set iklannya. Kemudian ada pilihan dynamic kreatif. Nah, terus di sini ada budget and schedule. Nah, fitur tambahannya, additional setting-nya, ya. Di sini ada beberapa objektif. Misalkan untuk page, dia nanti ada tambahan page, kemudian traffic, ada lagi over app, ya kan. Ini tambahan-tambahan nih yang di kolom ini. Untuk tambahan settingannya. Nah, secara umum, secara global, ya, jadi cuma ada 3 settingan yang rata-rata ada di setiap asset, ya. Kecuali tadi nih di engagement nggak ada nih dari kreatif. Di message juga nggak ada, sama yang di conversion. Tapi untuk asset name, sama budget dan schedule itu ada, ya, settingannya. Itu secara umumnya. Nah, ini nggak saya buat karena saya nggak ada sampel datanya, belum saya masukkan. Jadi ini nggak saya bahas lebih jauh, tapi kalau nanti next teman-teman iklan di Facebook kemudian mau menanyakan perihal katalog sales atau soal traffic, silakan ya. Gitu. Oke, saya balik lagi ke ad-set-nya. Kecepatan nggak tadi ngomongnya? Oke, kalau kecepatan itu saja. Nah, oke, kita samakan dulu ya. Yang bagi yang banding ya, silakan diproses dulu sambil melihat penjelasannya untuk materi hari ini. Oke, kita samakan dulu. Jadi biar nanti nggak ada yang miss untuk user interface-nya ya. Jadi biar tombolnya hilang, karena padahal ininya beda kan, campaign objectives-nya. Oke, kita pilih dulu ini ya, sama semuanya di brand awareness. Oke. Kita pilih brand awareness. Oke, langsung loncat ke ad name-nya. Ya. Nah, tadi kita isi ya nama set iklannya atau ad set. Untuk dynamic kreatif, nah ini nggak usah dihidupkan, biarin aja ya. Karena trouble-nya begini, ketika dynamic kreatif dihidupkan, maka kita nanti menyerahkan sepenuhnya ke Facebook agar Facebook mengelola kombinasi ya iklan-iklan yang sudah kita masukkan kontennya. Misal kita masukkan nih gambar-gambar, headline, teks itu kan. Nah, tapi nanti untuk mengatur kombinasi itunya ya, mengatur kombinasi judul ya, kemudian isi iklan, gambar segala macam itu nanti Facebook ya. Jadi dalam satu iklan nanti diacak-acak, bukan diacak-acak sih, di trolling gitu. Kayak dulu tuh kita bahas kalau di Google Ads itu ada namanya Dynamics ya, Dynamic Ads ya. Atau ada juga yang responsive search, kalau nggak salah responsive search ads ya. Masih ada ingat? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita menyiapkan konten, tinggal Facebook yang mengatur kombinasinya. Nah itu biasanya sih
nggak jarang dipakai ya, karena takutnya gambarnya apa, headernya apa nggak nyambung gitu. Khawatirnya seperti itu. Jadi ini untuk saat ini untuk awalan ya, khawatir iklannya nggak relevan atau dengan lainnya, ini di off-kan aja nih ya, di off-kan. Oke, kemudian beralih ke budget and schedule. Nah kalau di sini ini keluar nih. Kenapa nih bisa keluar? Ya, untuk pengaturan budgetnya. Karena di sini nggak aktif. Kalau kita balik ke campaign, di sini CBO-nya nggak aktif. Nah, ketika CBO-nya tidak aktif, maka otomatis sistem akan mengeluarkan fitur budgetnya di ABO. ABO itu kan adset ya, budget optimization. Nah, otomatis dia ada pilihan di adset-nya untuk budget. Nah, coba kita aktifkan nih. Aktifkan ya. Yang CBO-nya nih, saya aktifkan. Aktif ya. Nah, kan ada campaign budget nih. Nah, kita balik ke adset. Nah, nggak ada dia budgetnya. Ya. Nggak ada. Kita hanya bisa membuat, memasukkan limitnya aja. Gitu. Ya. Jadi kalau kita pakai CBO, maka di budgetnya sini nggak ada. Kita hanya bisa memasang limit, ya, spend limitnya. Misalkan batas minimumnya berapa, maksimum berapa, gitu. Ya, karena kan CBO itu kan, jadi kita misalkan naruh budget di CBO 1 juta. Misalkan asetnya ada 10. Jadi nggak serta-merta budget yang 1 juta ini, ya, 1 juta ini itu kebagi rata ke semua aset, itu enggak. Jadi nanti mana aset yang optimal ya, aset yang memang punya performa yang bagus, nanti budget itu akan disalurkan ke aset yang optimal itu. Ya. Oke. Nah, otomatis maka nanti di sininya ya nggak muncul. Dia hanya muncul di pilihan spend limitnya aja. Oke, nah kalau kita punya asetnya banyak, saya sarankan pakai yang CBO. Ya. Jadi biar nanti sistem Facebooknya itu mengoptimalkan aset-aset yang mana aja yang bagus. Nanti di sana dianggarkan lebih besar. Kalau kita cuma 1 aset, ya udah berarti nih kita matikan aja nih. Oke, silakan teman-teman matikan dulu ya. Kita kan baru belajar 1 aset ya. Ini matikan aja CBO-nya ya, continue. Nah, keluar kan? Nah, kemudian di sini juga ada pilihan nih. Ini juga sudah kita singgung ya pertemuan kemarin. Di sini ada daily budget dan lifetime budget. Nah, bedanya apa? Nah, ini saya tulis juga perbedaannya. Oke, ini apa nih budget? Oh, belum cari slide berikutnya. Nah, kalau kita menggunakan yang daily budget, kita nggak bisa dijadwalin iklannya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Paling kita coba ngeset tanggal berakhirnya aja. Ya, misalkan sekarang tanggal berapa? Misalkan tanggal 3 nih, kita mau ngiklan jam berapa? Oke, pakai keyboard ya, ketiknya. Nah, misalkan jam 10. Oke, saya mau ngiklan cuma seminggu aja. Oke, ya. Seminggu berarti tanggal 9, ya kan? Ya udah kita pasang lagi jam 10. Oke, ya. Nah, gitu. Kita harus pasang daily budget ya. Gitu rata-rata nih. 50.000 kali 7. Nah, berarti kita siapkan anggaran 350.000 kurang lebih ya. Untuk 7 hari. Nah, itu di luar PPN. PPN berapa persen? 10 ya, 10% pajak. Oke. Nah, kita bisa bikin budget. Nah, untuk budget, karena Facebook itu sensitif, maka kita mulai dari kecil dulu, misalnya 50.000. Nah, udah jalan bagus, ya. Bisa, misalkan 100.000, itu kan. Itu. Kadang ada beberapa akun yang memang kena limit juga, ya, total budgetnya, atau budget hariannya, gitu. Oke.
Terus kalau misalkan kita pilih lifetime budget, nah keuntungannya apa? Kita nggak perlu pusing nih nyiapin budget. Oke. Misalkan kita punya budget 1 juta. Ya. Udah kita nggak usah pusing ya. Kita setting tanggalnya kan tetap sama nih. Nah, kalau ini wajib nih menyertakan ya tanggal berakhirnya. Nah, ini kita bisa ya membuat penjadwalan iklan. Oke. Nah, ini ya. Kita bisa membuat penjadwalan iklan. Kalau misalkan kita mau dijadwalkan, mau nggak mau kita pakai yang lifetime budget, ya. Atau kita mengiklankan punya orang nih, kita misalkan agensinya Facebook, ya. Nah, jadi kita nggak usah pusing, tinggal kita masukkan. Nah, kalau misalkan ada orang ngasih anggaran 1 juta, nah berarti kita harus kurangi dulu, kurangi PPM, berarti kita 900.000, gitu. Ya, karena ini belum belum PPN ya. Jadi kalau misalkan di luar pajak berarti kita naginya nanti 1 juta plus PPN gitu. Nah, itu bisa penjadwalan ya. Misalnya kita hari apa, jam berapa, tinggal diklik aja nih. Ya. Gitu. Nah, di sini juga ada pilihan. Ini hati-hati juga ya, hati-hati. Ini 2 pilihan. Use fewer time zone. Nah, misalkan begini. Kalau kita misalkan menjadwalkan ya, misalkan hari Senin ya, jam 12. AM itu jam 12 pagi ya. Tengah malam berarti ya. Oke, jangan tengah malam deh. Misalkan kita menjadwalkan jam 6 pagi. Ya. Berarti kalau kita ininya use fewer time zone, ya pilihan pertama, maka nanti ya iklan akan muncul di jamnya mereka. Misalkan ada iklan kita di daerah mana yang tengah nih, Bali ya, misal di Bali. Nah berarti jam 6 pagi di sana iklan kita udah muncul. Padahal di kita yang WIB itu belum, karena di kita jam berapa? Ya, jam 5 kan. Nah, kalau kita misalkan mau fix, ya udah ikutin time zone kita aja. Berarti kita pilih yang kedua. Use date at account time zone gitu. Nanti jam 6 di kita ya udah. Berarti nanti jam 6 di kita baru muncul di Bali itu jam berapa? Jam 7 ya. Jam 7 waktunya tengah, bukan jam 6.30 ya, gitu. Jadi mengikuti time zone-nya kita. Kalau yang pertama mengikuti time zone-nya target iklan kita, gitu. Itu masalah budget dan schedule. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Dari mulai tadi yang asset name, kemudian dynamic kreatif, kemudian budget and schedule. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya, settingan tambahan nih. Ya, additional setting. Oke, tadi kan di sini saya infokan, nah, di sini kan ada settingan-settingan tambahan ya. Nah, kalau tadi kan kita milihnya brand awareness nih. Nah, kalau brand awareness itu di sana nggak ada settingan tambahan ya. Dia cuma ada asset name, dynamic kreatif, budget, and schedule. Udah situ aja ya. Ini kita audience sebelum kita bahas dulu. Ini fokus ke ini dulu ya. Ini atasnya. Nah, kalau misalkan kita pilih tadi apa? Pilih yang nih, misalkan ya yang kedua nih. Pilih yang rich. Nanti otomatis ada tambahan
page. Oke. Kita rubah lagi ke campaign. Silakan teman-teman kita rubah ke reach. Kita rubah ke reach. Nah, otomatis dia ada link ke Facebook page-nya nih. Nah, kita rubah ke Facebook page-nya. Ya. Nah, ini. Jadi nanti langsung nge-link ke page-nya. Kalau kita belum punya fanpage, kita langsung bisa buat di sini baru. Ya. Jika kita masukkan nama page-nya apa, masuk kategori apa, sama gambarnya. Dan data-data lainnya. Kalau udah connect, yang dulu kita di awal ya, mengkonekkan fanpage, itu otomatis muncul di sini. Ya, gitu. Nah, itu kalau kita milihnya reach ya. Nah, kalau di brand awareness dia nggak ada, nggak muncul. Kalau reach ya ada di muncul page-nya. Ya, page. Nah, sekarang kalau kita misalkan memilih apalagi nih, ya, traffic. Nah, traffic. Oke, kita rubah ya. Kita rubah lagi ke traffic. Oke. Maka akan muncul apa? Nah, ini ya. Akan muncul karena dia traffic ya. Jadi kan kita iklan agar mencari lalu lintas kunjungan ya atau traffic. Nah, di sini macam-macam. Kita mau nge-link ke web, ke app ya, ke Messenger itu Facebook Messenger itu atau ke WhatsApp ya. Nah, untuk WhatsApp ini harus nge-link juga ke page karena kan nanti kan di fanpage itu ada button WhatsApp tuh, bisa kita masukkan ya buttonnya. Nah, kalau kita punya web bisa, misalkan kita punya produk ya. Nah, nanti si iklan mengarahkan ketika klik ini ya, tombol kliknya di iklan itu nanti akan diarahkan ke halaman website. Oleh karena itu disarankan website itu harus kita sudah masukkan yang namanya Facebook Pixel ya. Jadi untuk mempermudah melakukan pelacakan ya atau tracking terhadap visitor yang datang ke web kita. Nanti itu bisa dijadikan semacam custom audience namanya ya. Untuk nanti kita proses retargeting atau misalkan nanti kita mau follow up lagi ya, itu udah masuk rekaman datanya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya web, itu bisa masukkan Facebook Pixelnya ya. Masih ingat kan ya? Dapetin kodenya ya. Oke, nanti bisa lihat di pertemuan. Kalau nggak pertemuan pertama, itu pertemuan kedua ya. Ya, di bagian ini event manager ya. Oke, bisa lihat nanti di event manager. Oke, itu traffic. Nah, kita kan tahu nih, wah berarti kalau saya mau ngiklan kemudian langsung ke WhatsApp, nah berarti saya iklannya pakai tipe apa nih? Nah, kan gitu ya. Nah, ada ketahuan di sana. Kebutuhannya apa dulu gitu. Nah, ada lagi ya fitur yang ini nih. Namanya offer. Kalau kita pilih traffic, ini ada namanya offer nih. Ya. Nah, apa itu offer? Oke, ya. Jadi kalau offer itu ada dua macam. Kalau kita aktifkan ya, fitur offernya. Oke. Jadi ketika kita melakukan offer, ya settingan offer nanti tetap yang dimunculkan adalah
harus pakai Facebook page-nya, pakai page-nya ya. Nah, nanti otomatis si audiens itu ya, atau target iklan itu atau pemirsa iklan itu bisa menyimpan informasi itu. Nah, ketika si audiens ini menyimpan informasi iklan itu ya, di save misalkan ya. Nah, nanti ada dua mekanisme yang terjadi. Ada namanya online offer sama offline offer. Nah, apa itu? Nah, jadi ketika nanti kita hidupkan ya, yang fitur offernya itu, nanti ketika si audiens menyimpan iklan, nanti otomatis ketika nanti audiens itu ganti perangkat, ya misalkan dari handphone ke desktop atau desktop ke handphone, nanti ada semacam notifikasi atau reminder ya di Facebooknya itu bahwa ada iklan yang disimpan. Jadi minta dibuka lagi gitu kan, dari sistemnya ada notifikasi. Atau misalkan ada juga ini, ketika kita melewati atau berada di lokasi tokonya, ya, kan di fanpage itu bisa kasih alamat ya, alamat toko. Nah, nanti kalau misalkan nanti kita ada di lokasi yang area itu, ya, nah nanti akan muncul juga ya offering penawaran yang tadi iklan kita save itu. Nah itu fungsinya kita menghidupkan yang fitur offer ya. Nah, dengan syarat mungkin yang offline offer ini GPS si mana? GPS handphonenya ya, atau usernya atau audiensnya itu hidup ya, biar mendeteksi sistemnya. Tapi kalau di sisi audiensnya GPS yang nggak hidup atau yang nggak ada koneksi internet, dia nggak ada koneksi, ya udah otomatis juga nggak hidup. Nah, seperti itu untuk fitur offer. Adanya di mana tadi fitur offer itu? Nah, adanya di mana? Ada di traffic. Nah, ini lagi nih di conversion, ya. Itu ada fitur offer. Oke. Ya, itu kalau kita memilih yang objektifnya traffic atau lalu lintas kunjungan. Terus ada tambahan lagi. Nah ini, kita membuat aplikasi dan diiklankan, nanti ada iklannya app install. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, kita rubah lagi di campaign-nya. Kalau engagement tadi nggak ada ya, interaksi ini nggak ada ya, langsung ke app install. Oke, teman-teman bisa rubah ke campaign, kemudian objektifnya app install. Oke ya. Kemudian langsung kita ini ya ke headset-nya. Nah, otomatis ada ini area tambahan, blok tambahan. Nah, rata-rata kan untuk umumnya kan kita punya aplikasi ke Google Play-nya kan. Nah, itu bisa kita tinggal masukkan nama aplikasinya atau URL-nya ya. Ada apa lagi? Selain di Google Play ada iTunes, ya, Windows Store, Facebook Canvas, Amazon App Store, sama Instant Games. Nah, ini kalau teman-teman punya aplikasi games, ini bisa diiklankan, ya. Itu. Ini app ya, aplikasi. Oke, itu aplikasi. Di sini ada yang punya aplikasi? Aplikasi atau kan ada tuh buat pakai Builder juga ada ya, pakai app apa sih itu, ada juga yang instan tuh pakai Builder. Oke, video view nggak ada ya, nggak ada. Terus sini ada lead generation. Nah, kita lihat ya, lead method sama page. Oke. Biasanya sih kalau yang lead generation itu kita mau mengumpulkan data
ya. Data audience, tapi audiensnya harus ngisi form. Nah ini ya, pakai form. Oke, di sini ada 2 pilihan, pakai form atau pakai call. Ya. Oke. Kalau kita pengen memberikan membuat iklan dan si audiensnya harus ngisi, ya misalnya kita ngiklanin apa, properti atau misalkan otomotif ya, yang di sana kita bisa ngasih penawaran, nah itu bisa pakai ini, pakai form. Oke, atau pakai call. Kalau saya belum pernah nyoba. Biasanya pakai form. Kemudian kita pilih apa nih? Disuruh pilih Facebook page-nya ya. Oke. Lalu ada lagi message, destination. Oke, bisa kita rubah lagi. Jadi gitu ya. Di Facebook tuh ya gitu, bolak-balik gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu arahnya, nanti insya Allah sekali jalan lancar gitu kan. Ini kan karena kita masih awal-awal belajar, nah kita harus lihat-lihat dulu nih yang beda apa gitu. Oke, sekarang message ya. Nah, jadi nanti mengirim pesan ya. Di sini ada 2, click to message ya, sama yang re-engage atau sponsor message. Oke. Ini slide-nya udah ada bikin juga. Nah, ini ya. Jadi ketika kita memilih yang tipenya message ya, tujuan iklannya atau objektifnya message, maka ada pilihan di sana destination. Ada yang click to message, sama ada yang sponsor message. Kalau click to message, nah kita ngirim pesannya kepada target audience yang belum pernah berinteraksi. Ya. Kalau sponsor, berarti sebelumnya sudah ada interaksi. Gitu. Nah, nanti Facebook sistemnya itu tuh mencari orang-orang yang memang ada kecenderungan untuk mengirimkan message ya, gitu. Seperti itu, ada click to message, ada sponsor atau namanya re-engage message. Nah ya, itu sistemnya bekerja gitu. Kalau click to message karena dia baru kan, itu bisa pilih channelnya apa. Oke, silakan yang mau tanya. Punya saya kok nggak ada ad tipenya, Pak. Nggak ada apanya, Mas? Kalau kecepatan bilang ya. Takut waktunya nggak cukup juga. Ad tipenya nggak Gimana? ada. Ini udah dirubah belum? Ke message. Sudah. Coba dipindah dulu, continue, terus pindah lagi ke message, coba continue. Takutnya dia ngeloadnya nggak sempurna. Terus balik lagi ke asset-nya. Tetap, Pak. Oke, bisa di share dulu. Oke, coba ke campaign-nya lagi, Mas. Oke, ke bawah. Pesan ya. Oke, pesan. Oke, terus nggak usah. Coba kayak ad-set-nya lagi. Oke, oh ini agak beda ini ya, dashboard-nya ya.
Nah itu Mas, paling di situ tuh munculnya. Jadi dibalik. Pada intinya sama ini, pada intinya sama, hanya dia letaknya di sini. Di bagian sini ya. Nah, di sini kan. Ya. Ada pesan sponsor sama apa tadi? Coba ke sini Mas nih. Pesan sponsor sama klik to messenger. Itu sama. Oh. Oke, jadi cuma letaknya aja. Ya, oke. Sama itu. Ya, kadang begitu yang saya bilang di awal. Jadi user interface-nya kadang berubah, kadang pindah. Ya kan? Kadang nanti ganti lagi istilahnya. Ya. Kayak dulu bid kan ada 4. Ada lowest, cost cap, bid cap, sama target cost. Nah, sekarang target cost sudah nggak ada, jadi tinggal 3 bid strateginya. Gitu. Oke, yang lain kayak Mas Adika atau sama kayak saya nih. Ya, kalau misalkan nggak sama saya, berarti nanti di bawah sininya berarti berubah. Gitu. Bisa cari di sini, ya. Di pilihannya. Oke, kalau kecepatan silakan interupsi ya. Yang malu-malu. Saya nggak bakal marahin. Oke. Misalkan kita mau juga nanti ke WhatsApp itu kan, atau Instagram Direct. Itu bisa juga. Nah, kalau WhatsApp, nah ini nih. Masih simpang siur ya, karena ke depan juga akan bakal ada iklan sih WhatsApp itu. Walaupun isunya ada yang bilang hanya WhatsApp bisnis kan. Makanya kemarin kan WhatsApp bikin status kan di WhatsApp-nya. Gitu. Trending juga sih. Di Twitter. Oke. Apalagi yang fitur-fiturnya. Itu lagi yang ini. Nah, terakhir itu conversion ya. Conversion di konversi. Oke, kita rubah. Oke, di sini kita pilih, coba kita konversi. Ya, maka nanti di assetnya ada tambah lagi. Nah, ini. Syaratnya itu ya, jadi di awal kita harus pasang pixel. Gitu, biar, jadi kan pixel itu kan kode ya, kode kita tanam di web. Jadi nanti biar kode itu melakukan perekaman data ya atau tracking. Jadi nanti buat ini juga kita buat custom audience ya atau misalkan buat retargeting. Nah, itu pakai pixel data-datanya ya. Misalkan kita arahkan ke web nih kan, ke website berarti kan. Ke app. Biasanya kalau pakai event namanya event. Oke, biasanya rata-rata orang pakainya ini nih, pakainya website. Kalau untuk conversion ya, pakainya website. Jadi kita bikin iklan, dilempar dulu ke landing page kita, ke web kita. Di sana kan ada copywriting segala macam kan, penawaran. Nah itu berarti ada tombol WhatsApp-nya, misalkan atau form segala macam. Nah nanti kerja di sana, ya pakai pixel. Tapi nanti bikin namanya di bawah pixel itu ada event-event. Ya, gitu. Tapi intinya kode pixel itu harus kita tanam dulu ke dalam webnya. Oke, kalau misalkan ada yang mau nyoba nanti silakan ya. Kalau masih ada error, tanya aja ke saya ya untuk aplikasi pixelnya. Oke. Oke, itu ya untuk secara global dan additional settingnya. Jadi settingan secara umum, yang ini nih secara umum sama tambahannya nih, ya tambahannya. Gitu. Karena beda-beda tiap objektif settingannya. Nah ini yang saya rangkum perbedaannya di sini. Secara umum sama ya, kita ngasih nama asetnya, ada pilihan dynamic kreatif, sama ini budget dan schedule-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, yang tadi banding siapa? Gimana? Udah bisa ngirim datanya ke Facebook? Sudah, Pak.
Oke, udah ada balasan belum dari Facebooknya? Tapi udah ke-submit kan ya, udah kirim kan ya? Iya sudah, tapi belum ada pemberitahuan. Oh ya, oke, ditunggu dulu aja. Ya kadang begitu sih, nggak tahu. Tapi pernah buka di apa sih Facebooknya? Pernah buka di gadget lain nggak? Handphone lain gitu? Pernah. Seminggu ke belakang pernah? Di HP pribadi Pak tapi. Oke, takutnya ya karena nggak, ini sih alasannya kadang nggak jelas juga dari Facebook, tahu-tahu dibatasin aja. Kayaknya nggak 1-2 kasus, sering tiap hari saya dapat info tuh teman-teman di limit, ada yang di suspend. Kalau limit masih ini ya, biasanya sih butuh data karena data kita itu masih kosong, makanya teman-teman itu termasuk saya juga sih. Ini kan di bisnis setting itu ada buat bisnis info ya. Nah itu lebih amannya sih diisi. Gitu. Ini saya juga rawan kena limit ntar nih, tahu nih. Mudah-mudahan sih enggak. Ini kan ada bisnis info nih. Nah ini bisa diisi nih. Ya. Nah di sini nih. Nah ini diisi. Saya belum diisi. Oke. Mudah-mudahan sih nggak ada trouble. Oke, itu ditunggu dulu aja Mbak Andi, mudah-mudahan nggak ada masalah yang serius. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk yang tadi ya, untuk adset name, mungkin itu nggak ada masalah, cuma nama aja. Terus tadi ada fitur-fitur ya, fitur-fitur di adsetnya itu yang settingannya, itu yang secara global maupun yang tambahannya. Jadi gitu ya, makanya kita harus memilih nih, kira-kira kita itu cocoknya apa nih? Karena banyak ini ya, banyak pilihannya. Kalau kita tujuannya hanya misalnya udah pusing saya jualan aja gitu kan. Oke, jualan kan kita ini kan baru pertama ngiklan, belum dapat audiens yang spesifik, masih global ya, masih broad, masih luas gitu kan. Nah, biasanya sih biar nanti ketahuan ada interaksi, biasanya yang lebih atraktif ya, atau bisa biar menarik audiens, itu sekarang trennya pakai ini nih, pakai video untuk awalan ya. Biasanya pakai video dulu nih biar menarik. Kan kita orang-orang, dari orang-orang nonton video itu kita filter lagi. Nah, kan kita harus memfilter dari data yang masuk kan. Nah, misalkan orang yang sudah nonton video kita, misalkan selama 50%, kita iklanin lagi tuh orang-orangnya. Atau yang sudah 95% atau sudah selesai, kita iklanin lagi. Jadi bikin campaign baru gitu kan. Nah, bisa seperti itu ya. Atau kita misalkan ya udah yang penting ada yang masuk nih ke web kita, bisa langsung pakai traffic gitu. Web kita udah kita pasang pixel, udah nanti di sana ada copywriting, ada tombol button WhatsApp atau misalkan form, itu bisa seperti itu. Atau kita aja biar ini aja, saya mau ngeramain fanpage saya nih, biar banyak interaksi, ya udah pakai engagement gitu. Jadi tergantung goal kita mau apa. Kalau istilah di perusahaan tuh ada namanya KPI ya. KPI tahu KPI, bukan KPU ya, KPI. Jadi Key Performance Indicator. Jadi indikator kesuksesan kita beriklan di Facebook itu apa? Apa nambah traffic, apa nambah penjualan, apa nambah engagement atau interaksi. Nah, itu seperti itu ya. Kita balik ke produk kita masing-masing. Nah, setiap produk juga beda penanganannya. Oke, itu ya. Sebagai wawasan kita semua. Oke, lanjut lagi. Nah, di dalam adset itu yang tadi saya singgung ada namanya, kalau kemarin kan namanya CBO ya.
CBO, Campaign Budget Optimization. Nah, kalau sekarang ABO, Adset Budget Optimization. Kalau kita esensial satu aja atau misalkan dikit ya, itu bisa pakai ABO. Tapi emang kita harus monitor budgetnya. Tapi nanti kalau misalkan sejarahnya waktu aset kita banyak, nah maka kita harus menghidupkan ini CBO gitu. CBO-nya kita hidupkan ya. Nah, ini coba kita matikan dulu ya CBO-nya. Nah, kita langsung ke adset-nya. Nah, nanti otomatis ya. Nah, di sini ada pilihan ini, budget. Nah, kalau kita nanti pakainya ABO, maka nanti tiap adset kita bikin lagi budgetnya dimasukkan gitu. Ada beberapa sih katanya lebih boros pakai ini katanya. Dan makanya itu Facebook mengeluarkan yang namanya CBO ya, Campaign Budget Optimization. Oke. Ya, bisa saya screenshot juga. Jadi kita manajemen anggaran iklan kita tuh di level adset gitu. Kalau di Google kan udah langsung ke campaign ya. Nah, kalau dia sekarang bisa di adset sama di campaign. Nah, ini ya, yang tadi saya singgung juga antara daily budget dan lifetime budget di level adset ya. Oke, kalau daily itu berarti kan otomatis di settingnya harian kan anggarannya. Kalau lifetime berarti sepanjang waktu. Terus kalau daily budget lebih stabil. Kenapa lebih stabil? Karena mau nggak mau si sistem Facebook itu akan menghabiskan ya sesuai budget harian yang dialokasikan. Gitu. Jadi sistem sebisa mungkin akan menghabiskan budget yang ada di settingan itu. Misalkan sehari 50.000 ya udah, lebih akan dioptimalkan oleh Facebook. Makanya stabil. Nah, kalau lifetime budget dia akan fluktuatif ya kecenderungannya. Karena kan si sistem itu akan menghitung ketika misalkan kita anggarkan 7 hari, maka gimana caranya uang 1 juta misalnya kita anggarkan itu bisa habis dalam 7 hari itu. Makanya kan kadang ada dalam 1 hari itu ikannya sepi misalkan ya pengeluarannya, terus ada juga ramai gitu kan. Karena Google melihat ininya semacam prime time-nya, waktu-waktu yang memang potensial gitu. Kemudian untuk settingan end date-nya ya atau tanggal berakhirnya, kalau di daily budget tadi apa? Opsional ya. Makanya kalau misalkan kita nggak diisi itu bisa jebol itu anggaran kita budget iklan. Kalau nggak dibatasin end date-nya. Karena kan dia tagihnya di belakang iklan jalan ya. Tapi kita harus connect dulu nanti kartu itunya. Iklan jalan nanti baru bayar gitu kan. Kalau kita nggak bayar gimana? Ya udah nanti akunnya di limit ya atau dibatasi. Jadi seperti apa? Wajib kita memasukkan end date-nya. Karena kan lifetime. Kalau nggak masukkan nanti si Facebook bingung dia. Dia akan membagi berapa waktu gitu kan pembagiannya. Nah, terakhir kalau di daily dia tidak bisa untuk penjadwalan. Kalau lifetime itu bisa. Misalkan kita pakai daily budget, anggaran masih banyak, kan dia kan nggak bisa dijadwal nih. Nanti otomatis malam ada kontak, ada masuk telepon, nah itu ya nggak bisa dikontrol. Kalau lifetime bisa, misalnya kita buka jam berapa nih, kita punya kuliner gitu kan, punya kafe, kita promosi misalkan habis asar nih, jam 3 jam 4 gitu kan mulai promo gitu kan sampai malam, itu bisa. Kalau ini dia nggak bisa dijadwalkan gitu. Nah ini bedanya antara CBO dan ABO. Kalau CBO kan level campaign ya, singkatannya kan udah ketahuan nih, campaign, kemudian A itu adset ya. Nah ini karena dia di level campaign penganggarannya, maka nanti cuma ada ini spend limitnya aja di adset tadi yang saya jelaskan. Ya, kalau di ABO itu nggak ada, karena kan dia otomatis langsung menganggarkan di
asetnya. Nah, terus ini nih satu lagi kelemahan CBO nih. Jadi kalau kita ini ya, kalau kita, nah ini ya, di sini kan ada estimated daily result ya. Jadi ada dari fitur Facebooknya itu, ini ada dua nih, ada audience definition sama estimasi. Oke, jadi ini ada semacam meternya nih ya, pengukurannya itu untuk audiensnya. Nah, kalau kita pakai ABO, maka di level S ketahuan estimasinya ya, gitu. Nah, ini estimasinya. So, kalau kita pakai, coba saya aktifkan ya, aktifkan CBO-nya. Nah, ini dia nggak ada, ya. Dia nggak ada. Dia nggak ada. Di sini mati dia fiturnya. Kalau kita matikan CBO-nya, ya, kita lihat di asset, nah dia hidup estimasi, ya, hariannya, itu. Ya itu sih ada plus minusnya ya di sistem. Oke, kemudian kalau CBO itu bagusnya kalau kita punya lebih dari satu asset. Kalau ABO ya hanya satu ya nggak apa-apa. Atau misalkan beberapa kalau kita bisa handle nggak masalah. Tapi lebih bagusnya sih pakai, sarankan pakai yang CBO-nya diaktifkan. Gitu. Oke, untuk masalah ABO, CBO ada pertanyaan? ABO, CBO. Nah, ini yang bingung ya kalau ada ngomong CBO, ABO gitu. Berarti ini nih itu maksudnya. Ya, CBO, ABO. Oke, kalau tidak ada, ini kita balikan lagi ya. Biar nggak terlalu banyak tombolnya nih, ke ini aja deh. Ke ini dulu aja, ke brand awareness dulu. Balik lagi. Kita balik lagi ke brand awareness. Oke. Di situ ke asset-nya. Nah, di bagian berikutnya yang tidak kalah penting ya, dan memang penting sekali, itu kita membuat ya audience. Nah ini, pemirsa iklan. Nah, karena kita baru membuat, kan tadi udah nih teman-teman bikin PR-nya tuh. Ya. Nah, ini saya jelaskan dulu ya, teman-teman praktek pakai data yang tadi. Oke, sebelum ngutak-atik itu, nah ini saya punya data. Udah ada yang pernah lihat mungkin teman-teman di sini? Ini data sensus, sensus tahun kemarin. Jadi ini ada rilis data ya dari BPS ya, Badan Pusat Statistik mengenai jumlah penduduk di Indonesia tahun 2020. Jadi penduduk Indonesia sekarang ya, ini per September 2020 itu ada 270 juta. Jadi dari tahun 2010 sampai 2020 itu nambah 30 juta. Berarti ya setahun itu berapa? 10 juta ya. 10 juta. Setahun nambah berarti 10 juta. 3 juta ya. Oke, setahun 3 juta, 10 tahun 30 juta. Oke. Berarti setahun nambah berapa? 3 juta penduduk Indonesia. Nah, oke, kita lebih fokus ke sini nih. Ya. Di sini ada sebaran penduduk. Nah, ini kan lagi tren nih, Gen X, Gen Y, Gen Z. Teman-teman gen apa nih? Masuknya apa nih? Gen Y apa Gen Z? Z, Pak. Z ya. Kalau saya gennya Y. Wah, gen Y saya nih masih muda berarti. Milenial.
Kalau gen X itu biasanya kolonial katanya. Ya. Nah, ini yang lahir tahun 2000 berapa Gen Z? 97 sampai 2012. Itu namanya Gen Z. Oke. Gen Z ya. Oke, teman-teman, ya Gen Z semuanya nih ya. Gen Z. Nggak tahu tuh gennya beda apa enggak tuh. Oke, Gen Z ya. Jadi kita nggak usah tes DNA, otomatis Gen Z. Kalau saya Gen, nah, Gen Y. Sini ada Gen Y ya, artinya milenial. Kolonial sini. Nah, kita bisa mendapatkan gambaran. Jadi kan gini, setiap produk itu, ya, tapi memang kita harus punya data risetnya sih, untuk menelisik lebih detail, lebih jauh. Kira-kira produk kita itu lebih cocoknya itu targetnya siapa sih? Apakah semua generasi, ya, atau memang hanya generasi tertentu, hanya milenial, ya, yang Gen Y itu, atau Gen Z teman-teman ya, atau Gen X nih, atau gen yang lain ya kan di sini ada post Gen Z, ada yang sudah sepuh ya, itu ada pre-boomer, ada baby boomer. Nah, ini istilahnya ya. Mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita itu masuknya di baby boomer atau di pre-boomer ini ya. Nah, kita bisa menyasar nih ya informasi yang terdapat di informasi yang ada dari BPS ini. Nah, ini buat insight ini ya, pengetahuan informasi bahwa sekarang itu Indonesia dipenuhi oleh Gen Z rupanya, ya 27% nih. Gen Z menguasai Indonesia, nah, ya penerus bangsa. Oke, selanjutnya Gen Y ya 20%. Dan di bawahnya ada Gen X ya. Itu populasinya ya. Itu. Oke, saya salah sharing kayaknya nih. Oke. Teman-teman kelihatan kan datanya ya? Nah, dari data ini, jadi kita bisa memilah-milah nih. Di Facebook audiensnya ya, ini juga penting banget nih. Karena kita baru awal ya, maka di sini nggak ada. Jadi kan ada nih create new audience, berarti kita nanti buat di awal nih. Habis itu kita simpan ya, di save. Kalau nanti kita udah ada audience yang disimpan, nanti kita ada di sini pilihannya. Karena kita masih kosong, masih belum bikin, maka ini masih kosong ya. Oke. Nah, apa aja yang dipilih? Oke, kita langsung loncat dulu. Ini ada yang namanya location. Ya. Kita edit. Oke, di sana Indonesia ya. Misalkan saya mau edit dulu. Oke. Kita tinggalin aja nih, ada tombol browse ya, atau di search location. Misalkan Blitar. Oke. Nah, ini bisa Blitar kota ya. Hati-hati ya, di sini kita harus melihat detail, jangan sampai Blitarnya itu yang ada di mana? Di luar negeri, misalkan ada tuh kadang. Saya pernah nemuin negara apa ya? Itu ada, namanya mirip sama kayak di wilayah Indonesia. Apa yang namanya? Jadi ya gini, kalau kita milih location ya, harus hati-hati ya. Ini kan ada provinsinya, ada negaranya gitu. Kalau misalkan cuma di Blitar aja ya udah berarti dimasukkan gitu kan. Nah, di sini. Atau misalkan kita saya nggak mau di Blitarnya kota. Oke, misalkan kita mau di rumah kita nih, wah di rumah kita ngiklan sendiri. Ini kan ada drop-in nih,
ya. Nah, tinggal kita klik drop-nya. Ini yang di sini. Kita mau tinggal di zoom aja ya. Misalkan saya mau di mana nih? Siapa yang rumahnya di Karangtengah? Di Jalan Bali misalnya. Jadi saya mau ikut di sini aja nih. Klik gitu kan. Jika kita radiusnya aja atur. Nah, dia minimal berapa nih? Ini pakai satuannya mil ya. Mil. 1 mil. So, bisa dirubah nggak kilonya? Kalau teman-teman yang bahasa Indonesia, KM apa MI juga? Pilihan di sini. Kilometer, Pak. Kilometer ya. Oke, mungkin pengaruh bahasa kayaknya. Oke, nah itu bisa kita atur. Minimal 1 kilo situ ya. Sampai berapa? 50. Ya. Itu. Kita bisa mengiklankan di area kita. Kalau misalkan di browsing ini kita nggak dapat misalnya di sini. Ya. Kita bisa pakai yang drop-in. Nah, ini bisa berapa kali tuh? Tinggal kita nambah radiusnya. Ya, jadi kita bisa memilih radius atau pakai langsung location-nya. Ya. Entah itu kota, kabupaten, negara gitu kan. Oke, coba kalau kecamatan. Di Blitar ada kecamatan apa ya? Kecamatan Ponggok, Pak. Ponggok ya. Oke, ada nggak? Ini ya, Ponggok ini ya. Oke, berarti bisa kedetek nih kecamatan nih. Ya. Mantap ini Facebook. Nah gitu ya, jadi sesuai sama target iklan kita. Nah biasanya nanti berpengaruh ke sini nih, yang sebelah kanan. Ya misalnya saya kan Indonesia nih. Indonesia misal country. Satu negara nih, nah dia berapa? Potensial reach-nya atau jangkauannya ini 140 juta. Ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan sekitar 30 sampai 90 ribu audiens. Ini tergantung juga kadang nih budget nih, bisa taikin sejuta bisa. Nah, berapa reach-nya? Jadi ini audiens definisi adalah jumlah jangkauan potensialnya ya, sekitar 140 juta. Tetapi yang kita dapatkan estimasinya segini ya, karena tergantung budget juga nih. Iklannya. Nah, berkurang kalau budgetnya berkurang dia berkurang atau jamnya dikurangi juga kadang berkurang ya timernya atau schedule-nya. Oke ya, jadi kita untuk lokasi bisa memasukkan negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai kita kalau nggak ada di database-nya itu bisa pakai drop-in sini ya. Gitu. Nah, terus di sini kan ini ya, kalau kita di atasnya itu di atas nama lokasinya ya, di atas yang pemilihan lokasinya. Nah ini ada 4 pilihan nih. Kalau kita memang mencari orang yang benar-benar tinggal di lokasi itu, ya kita pilih defaultnya ini nih, people living in the location. Ya. Kalau orang tinggal atau, ini atau ya, berarti atau yang baru di lokasi ini pilihnya. Yang ketiga, orang yang baru di lokasi ini, ya, atau orang yang traveling di lokasi ini, itu bedanya. Jadi kalau misalkan kita untuk benar-benar yang mencari di lokasi itu, ya udah berarti kita pilih yang kedua, people living in this location. Tapi kalau misalkan baru aja ke lokasi itu, maka pilih yang recently. Kalau dua-duanya berarti ini, living or recently in this location. Ya. Nah, kalau yang pilihan terakhir, ini orang yang traveling di lokasi ini. Ya.
Tapi jaraknya harus lebih dari 200 kilo ya. Ya, 200 kilo. Tapi kalau kita targetinnya fix lokasi itu, kita pilih yang kedua ini. Ya, orang yang tinggal di lokasi ini. Ya, location, itu location. Oke. Kemudian umur. Nah, umur tadi kita bisa pakai yang target tadi, yang data dari BPS itu. Ya, atau kita juga bisa data dari hasil penjualan kita yang paling banyak apa nih produk kita. Umurnya gitu kan. Oke. Jadi ini minimal 13 tahun sampai 65 tahun ke atas. Ya. Misalnya kita jual apa nih? Targetin orang-orang yang sudah berpenghasilan misal. Oke, berarti kan mungkin ada yang lulus SMA atau misalkan lulus kuliah. Nah, kita bisa market targetin orang-orang yang sudah kerja misal nih. Oke. Umurnya ya bebas, tergantung kebutuhan. Kemudian gender, jenis kelamin. Mentargetkan men atau women? Women. Woman. Oke ya. Nah, pemilihan audiens ini akan mempengaruhi ini yang di samping ini. Ya. Metriknya, ya, jangkauannya, estimasinya, ini akan berpengaruh. Oke, umur ya. Oke, yang ini targetingnya lewat dulu. Kemudian bahasa, oke, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris itu kan, atau semua bahasa, itu masukkan juga, gitu ya. Biasanya sih kita masukkan juga bahasa Inggris lah ya. Oke. Jadi kan kadang ada orang Indonesia pakai bahasa Inggris juga gitu kan. Oke ya, bahasa. Terus ini ada connection. Nah, jadi kita bisa milih. Target kita itu adalah orang yang suka fanpage kita atau teman yang suka fanpage kita, ya. Atau yang like Facebook kita keluarin juga bisa gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada app, ada event, ya, segala macam. Itu collection. Nah, kalau kita nggak mau, ya, itu kita bisa pakai exclude namanya, dikeluarkan. Ya, oke, di sini belum kelihatan ya. Dikeluarkan, misalnya kita punya audiens yang sudah terbentuk atau sudah masuk datanya, itu bisa dikeluarkan dari sini datanya, jadi dia nggak double gitu. Nah, terus yang lebih penting lagi di sini ini nih, ya, detail targeting. Kalau teman-teman buka ini ya, detail targetingnya. Nah, ini ada demographic, interest, dan behavior. Nah, ini yang sering, ini yang harus kita feelingnya main lah di sini ya. Kira-kira apa nih suka yang berpengaruh di sini? Oke, misalkan saya buka satu ya. Ini sebenarnya datanya banyak ini. Teman-teman bisa menggunakan sesuai kebutuhan. Misalkan demographic, saya mau mentargetkan orang-orang yang apa? Target iklannya. Misalkan tadi jualan bunga buat wisuda, misal ya. Oke, berarti targetnya bisa orang-orang yang apa nih? Yang behavior nggak ada ya. School, graduate school ya. Gitu. Itu misal kita ada produk buat anak SMA misalkan, remaja lah umuran SMP SMA, bisa masukkan yang high school. Ya. Nah, di sini juga ada keterangannya nih, size-nya berapa, ya kan? Kemudian deskripsinya, ini kan banyak nih. Saya juga nggak hafal. Jadi harus lihat gitu. Ya.
misalkan kerjaannya apa gitu kan. Misal kita jual apa ya, yang alat-alat TK misal, alat tulis, ya udah nanti bisa ke education gitu. Atau misalkan kita jual alat pancing ya, kita bisa mentargetkan apa tadi, ada fishing, mana fishing? Ini nih, fishing, ya kan? Oke. Jadi intinya kita ya sesuai kebutuhan aja. Itu yang behavior ya, behavior demographic, karena interest. Oke. Misalkan saya mau targetin orang-orang yang misal nih yang suka masak, nah ini kan bisa ya, masak apa, kue atau misalkan resep, ya kan? Gitu. Atau orang-orang yang hobinya berkebun. Misalkan jual ikan cupang, mana Mas itu siapa? Nah, kita bisa ke orang-orang yang menyukai misalkan kucing gitu kan, fish, ikan nih, ada ikan gitu ya. Jadi kita bisa mentargetkan sesuai interestnya, ketertarikannya. Kemudian di behavior ada apa lagi? Nah ini nih yang sering dapet saya nih Ivan nih. Misalkan anniversary atau misalkan apa-apa nih. Kalau itu, nah coba lihat. Birthday sih. Pada kedapatan itu, misalkan ya, ada iklan, misalkan laki-laki terbaik adalah di bulan sekian gitu kan, ada tuh pendapat iklan tuh. Nah itu bisa disetting, misalkan yang birthday nih, birthday month. Nah udah, misalkan kita bikin yang iklannya yang lebih personalized ya, misalkan selamat Anda yang lahir di bulan Januari dapat promo, kan lebih emosional tuh. Oke, berarti kita targetinnya oke ini aja nih orang yang ulang tahun di bulan Januari gitu. Jadi bisa seperti itu ya, secara emosional. Selamat Anda karena lahir di bulan Januari dapatkan promo spesial di toko kami. Nah, jadi bisa seperti itu ya bahasa-bahasanya. Jadi kita mentargetkan orang-orang yang ulang tahun di bulan Januari gitu kan, atau Februari. Februari ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi ini tergantung kebutuhan dari produk teman-teman. Ya. Oke. Ini datanya banyak ini. Nanti di sini ada keterangannya ya. Misalkan finansial, misalkan saya mentargetkan. Oke, kalau ini nggak bisa nih. Dia US nih. Income, oke. Parent. Misalkan, nah ini, misalkan kita mentargetkan orang tua yang punya anak balita nih 3-5. Nah, ini ada keterangannya, nanti bisa kita baca. Ini kita jual alat-alat untuk yang balita. Nah, kita bisa juga mentargetkan ini. Ya. Jadi dengan sendirinya sistem Facebook itu akan membaca data entah dari mana gitu kan. Kadang-kadang kita ngobrolin apa, terus kadang-kadang atau misalkan lagi mikirin apa gitu, kadang kan iklan keluar tuh, ya. Kadang ada juga seperti itu. Tiba-tiba loh, kok iklan kalau sesuai sama pikiran kita gitu kan. Nah, gimana caranya dia punya sistem tersendiri. Nah, itu untuk audiens ya. Nah, di audiens itu ada 3 ya. Jadi audiens itu ada 3 macam. Oke, sebentar. Oke, belum ya. Oke. Jadi audiens itu ada 3 macam ya. Yang tadi saya jelaskan itu namanya broad audience. Broad audience, nah nanti kita simpan jadinya save audience, itu sama ya. Jadi save audience itu berasal dari audience yang tadi kita pilih. Nah makanya tadi setelah kita selesai, misalnya selesai nih, nah ini kita save. Nah ini save this audience. Nah ya, misalkan tes audience misalnya.
Nah, ini kita save. Nah, nanti otomatis ya masuk ke save audience gitu. Oke ya. Oke. Nah, di sini keluar baru nih, test audience. Nah, ini adalah audience yang tadi kita simpan. Oke. Nah, selain ada bot ya, masih luas ya, broad audience atau save audience yang kita save nih. Lagi namanya itu di dalam Facebook Ads itu custom audience. Ya, ini save audience. Oke, ini ya yang tadi kita bahas. Broad audience, save audience. Oke. Ada namanya yang kedua adalah custom audience ya. Custom audience. Oke. Nah, apa itu custom audience? Nah, jadi adalah kita membuat audiens itu berasal dari data yang sudah masuk. Nah, kita bisa klik ya, create audience ini nih. Create audience, nah ini ada custom audience. Oke. Nah, keluar. Jadi kita mengumpulkan audiens itu berasal dari mana ya? Ini ada banyak sekali pilihan nih. Jadi itu audiensnya udah jadi gitu, udah masuk. Bisa melalui ini kan use your source ya, sumbernya dari mana? Bisa dari web kita yang udah dipasang pixel, ya kan? Atau misalkan kita masukkan ke Facebook-nya, entah email atau nomor HP, ya kan? Customer list ini mirip-mirip ini juga nih, offline activity, ya. Oke. Atau audiens yang dari aplikasi kita. Nah, selain dari sumber dari kita, juga bisa menggunakan sumber dari Facebook. Ya, karena tadi yang nonton video tadi, ya kan? Kan kita punya video tuh, yang tadi kita upload, kita iklan kan, yang saya tadi pilih video view kan, bisa. Nah, kita misalkan ngambil data dari video, yang sudah nonton video, untuk kita iklan kembali juga bisa. Atau dari akun Instagram kita nih, ya, Instagram bisnis kita. Itu bisa ya. Nah, ini banyak, tergantung dari kebutuhan. Oke, jadi ya, di sini ada berapa nih yang dari sumber kita ada 4. Misalkan kita menggunakan sumber dari Facebook, ada 8. Ya. Nah, ini tergantung dari kebutuhannya, ya. Oke. Nah, ini udah saya jelaskan juga ya. Misalkan kita ngambil data dari web. Nah, syaratnya itu kita harus pasang ini, pixel. Apakah nanti orang yang menampilkan halaman kita ya, yang mengunjungi halaman tertentu, ya, misalkan landing page kita, atau orang-orang yang sudah membeli, yang sudah menekan tombol add to chat-nya. Ya, apakah dia beli apa tidak, nah, nanti bisa diprospek lagi, di follow up gitu. Nah, kemudian bisa juga mengambil data, ya, kita membuat sendiri data kita. Misalkan ada orang yang masuk via WhatsApp atau lewat email, nanti kita bisa membuat sebuah customer list-nya. Nah, kita upload ke sumbernya apa, datanya kita upload ke Facebook-nya. Nah, ini mirip-mirip sama ini, offline activity ya, mirip. Oke. Nah, kalau yang app activity, data kita diambil dari aplikasi ya. Jadi orang sudah install aplikasi kita, ada aktivitas di sana, nah itu kita ambil datanya bisa ya. Oke, itu ya custom audience. Nanti banyak, ada yang dari video, ada yang dari Instagram. Ini harus Instagram bisnis ya, yang profesional itu. Nah, itu harus dari Instagram itu, nggak bisa yang pribadi. Atau dari form ya, formulir atau event, kalau kita ada undangan atau acara, terus kita mau mengiklankan itu kan,
pada orang yang sudah berinteraksi di undangan itu, event itu, nah itu bisa. Ya, atau dari yang ini nih, namanya instant experience. Kalau dulu tuh namanya Facebook Canvas ya. Nah, itu semacam full screen, iklan yang full screen. Kalau kita klik iklan kan pernah tuh ada ya full screen kan, dari atas ke bawah gitu kan, atau dari kiri ke kanan ke kiri ya. Nah, itu namanya instant experience ya. Atau yang data-data dari fanpage kita, Facebook page kita yang sudah berinteraksi bisa ngambil dari sana. Atau dari Facebook Shopping ya, toko online di Facebook tuh, itu bisa juga kita follow up lagi. Atau dari listingan Facebook atau Facebook Marketplace. Nah, itu bisa juga kita ambil datanya ya. Nanti tinggal kita settingnya aja mau di mana. Kalau misalkan saya contohkan satu nih. Misalkan saya mau ngambil data dari website nih. Oke. Nah, berarti nanti seperti ini tampilannya ya itu. Ya. Dia harus pakai pixel, masukkan webnya. Ya, kalau belum ada pixelnya nggak bisa dia. Ya. Jadi bikin create new custom audience. Biasanya sih ini untuk kita membuat iklan menggunakan custom audience itu biasanya yang pertama itu bisa untuk orang-orang yang masih bimbang gitu kan, mau beli mau kagak gitu kan, masih maju mundur, masih ragu-ragu. Nah, itu kita yakinkan lagi ya dengan menggunakan custom audience ini. Kan dia udah pernah berinteraksi nih ya di semua ini kita kan, salah satu atau semua sumber ini nih trafficnya, itu kita follow up lagi. Atau kita melakukan namanya retargeting. Jadi kalau iklan kita muncul nanti misalkan dia udah pernah ke web kita, nah terus tiba-tiba kan muncul iklan kita kan di Facebook kan, nah itu namanya retargeting, itu bisa juga dipakai ya. Atau misalkan mau follow up orang-orang yang sudah berinteraksi sama kita di offline ya, nanti bisa. Jadi kita masukkan aja data namanya, atau misalkan nomor telepon atau email, nanti itu masukkan bisa. Oke, offline activity atau customer list. Gitu. Atau kita aktifnya di Instagram nih, mau iklan di Facebook bisa ya, kita pakai search dari Instagramnya. Kita ketika dia pakai Facebook, kita muncul iklannya. Gitu. Ya, itu namanya custom audience. Nah, ada lagi namanya look-alike audience. Ada yang disingkat itu LLA, ada juga LAL, ya singkatannya. Kalau tadi yang custom audience itu singkatannya CA. Ya, kalau ada yang ngomongin CA itu custom audience. Nah, kalau ini adalah LAL atau LLA. Udah saya juga ya, udah saya tulis juga di daftar istilah. Oke, bentar. Ini ya, CA itu custom audience, LLA atau LAA ya, sorry LAA, look likes audience, oke ya. Ini saya tulis juga. Oke, perjalanan masih panjang. Oke, apa tuh look alike audience? Jadi audiens yang sudah kita dapat, kan tadi kan tahapannya itu kan pertama, karena kita baru ngiklan kan pakainya tadi nih yang broad ya. Kita nyeting-nyeting kan dari awal nih broad, habis itu kan di save. Oke. Nah setelah itu kan ada yang ke web kita, ada yang ke Instagram, ada yang nonton video kan. Nah lalu didapatkanlah data yang namanya custom audience ya. Dapat data nih custom audience. Nah dari custom audience itu kan kita iklankan lagi tuh. Nah kalau misalkan kita mau mengiklankan yang lebih spesifik lagi atau misalkan memperluas dengan memanfaatkan sistem Facebook agar mencarikan audiens yang mirip ya, nah, itulah yang dinamakan look alike audience ya. Jadi audiens yang punya kemiripan ya dengan audiens sebelumnya. Makanya nanti ketika kita membuat look alike audience ya, sama
sama di sini juga di bawahnya nih look alike audience. Oke. Nah, dia akan minta juga sumber datanya mana gitu, ya. Ya. Dari mana sumbernya? Nah, satunya ini, pakai custom audience. Nah, kan custom audience kita kan belum jadi. Makanya tahapannya setelah nanti kita punya custom audience yang lumayan banyak ya, yang sudah masuk datanya. Kalau di sini sih, kalau sekarang yang disarankan tuh kita sudah punya 1000 data. Audience berarti 1000 orang ya. Punya 1000 data, disarankan minimal 1000 sampai 5000 atau 50.000 gitu. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi. Jadi nanti si Facebook ya akan mencarikan, misalkan kita punya custom audience yang udah bagus nih, menghasilkan penjualan kan, sudah dapat winning campaign-nya gitu kan, campaign yang sudah bagus. Nah, sekarang kita ingin memperluas nih jaringan kita. Nah, kita bisa pakai look like, jadi biar si Facebook mencarikan lagi audience yang mirip sama audience yang punya kita, ya, terutama audience yang sudah menghasilkan penjualan, ya, itu pakainya yang look like audience. Makanya di sini, ya, itu sarankan ini, ya. Nah, custom audience, kemudian di sini pilih apa, ya, mau mencarinya di apa nih? Indonesia misalkan, oke, tinggal di Indonesia itu kan. Oke. Profesinya apa? Kalau nggak usah berarti nggak usah gitu kan, Indonesia aja misalnya. Nah, kemudian di sini ada audience size-nya. Nah, semakin ke kanan maka audiensnya itu semakin luas, semakin apa ya? Tingkat kemiripannya semakin longgar. Kalau kecil berarti semakin mirip karakteristik audiensnya. Nah, misalnya itu 1% dulu nih. Kalau misalnya masih kurang kita bisa naikin nanti 2% gitu kan. Gitu. Karena kita kata semakin langsung gede, langsung besar ya, khawatirnya nanti look like audiensnya malah nggak mirip gitu.